Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membuat tugas video yaitu mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Baiklah, langsung saja saya mulai. Itu perbandingan 5 metode SDLC. SDLC adalah System Development Life Cycle. SDLC itu adalah proses atau tahapan yang digunakan untuk membuat sebuah software dari awal sampai selesai. Jadi tidak langsung dibuat begitu saja, tapi ada langkah-langkahnya supaya hasilnya lebih rapi dan sesuai kebutuhan. Biasanya dimulai dari perencanaan, lalu analisis kebutuhan, kemudian desain sistem. Setelah itu baru dibuat atau decoding. Setelah selesai, software akan diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kalau sudah digunakan, tetap ada tahap pemeliharaan untuk memperbaiki atau mengembangkan lagi. Intinya SDLC membantu supaya proses pembuatan software jadi lebih teratur dan tidak asal-asalan. Ada 5 metode SDLC. Yang pertama yaitu waterfall model, yang kedua spiral model, yang ketiga incremental model, yang keempat rapid application development, yang kelima agile model. Waterfall model. Waterfall biasanya digunakan untuk proyek yang dari awal sudah jelas kebutuhannya dan tidak banyak berubah di tengah jalan. Jadi semua sudah direncanakan dari awal, lalu dikerjakan satu persatu secara berurutan, mulai dari requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Requirements analysis yaitu analisis kebutuhan. Di tahap ini kita mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalnya fitur apa saja yang harus ada, tujuan sistem dibuat, dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Intinya mengumpulkan dan memahami kebutuhan sebelum mulai membuat. Yang kedua yaitu design, perancangan. Setelah tahu kebutuhannya, kita mulai merancang sistemnya. Misalnya membuat tampilan UI, alur kerja sistem, dan struktur database. Jadi di sini masih berupa rencana, belum dibuat programnya. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Di tahap ini barulah sistem dibuat sesuai desain tadi. Programmer mulai menulis kode program sampai aplikasi bisa berjalan. Yang keempat yaitu testing, pengujian. Setelah selesai dibuat, sistem diuji untuk memastikan tidak ada error atau bug. Tujuannya supaya sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu maintenance, pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, tetap perlu dirawat, misalnya memperbaiki bug yang muncul, menambah fitur baru, atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna ke depannya. Selanjutnya yaitu spiral model. Di setiap putaran ada beberapa tahap, mulai dari perencanaan, lalu analisis risiko, kemudian pembuatan sistem, dan terakhir evaluasi. Setelah itu, masuk lagi ke putaran berikutnya dengan perbaikan dari hasil sebelumnya. Jadi, sistem tidak langsung jadi sekali, tapi dikembangkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar bagus. Mulai dari risk analysis, engineering, mengcoding, konstruksi dan release,
liaison, system evaluation, liaison, and planning. Selanjutnya yaitu increment model. Increment model adalah metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, bukan langsung jadi sekaligus. Jadi, sistem dibangun dalam beberapa bagian yang disebut dengan increment. Setiap increment itu biasanya berisi fitur tertentu. Setelah satu bagian selesai dibuat dan diuji, baru lanjut ke bagian berikutnya sampai semua fitur lengkap. Kelebihan dari model ini adalah pengguna bisa langsung mencoba sebagian sistem lebih awal. Jadi kalau ada kekurangan, bisa cepat diperbaiki di tahap berikutnya. Selain itu, proses pengembangan juga terasa lebih ringan karena dibagi-bagi. Tapi kekurangannya, sistem harus dirancang dengan baik dari awal supaya setiap bagian bisa saling terhubung dengan lancar. Mulai dari requirement, verification, specification, dan verification, arsitektur design, dan verification. Dan dimulai dengan analisis, selanjutnya design, memberikan kode, dan memulai tes. Increment 1. Mulai dengan analisis, desain, kode, dan tes. Incrementnya 2. Analisis, desain, kode, tes. Increment 3 hingga selanjutnya increment N. Selanjutnya yaitu RAD atau Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah metode pengembangan software yang fokus pada kecepatan pembuatan aplikasi dalam RAD. Sistem dibuat dengan cepat menggunakan prototipe, contoh awal, yang langsung bisa dilihat dan dicoba oleh pengguna. Dari situ, pengguna memberikan masukan, lalu developer memperbaiki dan mengembangkan lagi sampai sesuai kebutuhan. Biasanya RAD menggunakan komponen yang sudah jadi dan tools yang mempercepat coding. Jadi tidak mulai dari nol. Kelebihannya, prosesnya cepat dan fleksibel karena bisa menyesuaikan kebutuhan pengguna secara langsung. Tapi metode ini kurang cocok untuk proyek yang sangat besar atau kompleks. Intinya, RAD adalah cara membuat aplikasi dengan cepat melalui pembuatan prototipe dan perbaikan berulang berdasarkan feedback pengguna. Mulai dari analisis dan quick designs, demonstrasi, refine, dan development. Kemudian testing dan development. Berikutnya yaitu Agile Model. Agile Model adalah metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang dalam waktu singkat, sprint. Setiap tahap menghasilkan bagian kecil dari sistem, lalu langsung diuji dan diperbaiki berdasarkan feedback pengguna. Intinya Agile itu fleksibel dan cepat karena bisa menyesuaikan perubahan selama proses pengembangan. Mulai dari planning, design, development, mereview, testing, dan mereview kembali hingga mendapatkan hasil yang bagus untuk perancangan sebuah
misalkan aplikasi. Kesimpulannya, semua model pengembangan seperti waterfall, spiral increment, RAD, dan agile itu punya tujuan yang sama, yaitu membantu proses pembuatan software supaya lebih teratur dan terarah. Perbedaan ada pada cara kerjanya. Ada yang berjalan secara berurutan seperti waterfall, ada yang berulang seperti spiral dan agile, ada yang bertahap seperti increment, dan ada yang fokus pada kecepatan seperti RAD. Setiap model punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Intinya, tidak ada model yang paling baik, yang penting adalah memilih model yang paling cocok dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas analisis dan desain perangkat lunak ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.